Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya sebelumnya, beberapa video sebelumnya pernah disampaikan bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Nah, berdasarkan hasil identifikasi itu, maka didapatkan data untuk menentukan bagaimana pembelajaran diferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi itu ada 3 ya. Yang pertama, diferensiasi konten atau materi ya. Jadi ini ketika materi pembelajaran itu disesuaikan dengan kesiapan peserta didik berdasarkan kompleksitasnya. Misalkan ketika kompetensi yang akan dicapainya yaitu mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat terkait dalam keseharian. Maka kita sebagai pendidik dapat melakukan diferensiasi terhadap pemahaman konsep bilangan bulat peserta didik di kelas ya. Jadi itu tergantung kepada kompleksitasnya. Kemudian diferensiasi yang kedua yaitu diferensiasi proses atau metode atau strategi gitu ya. Nah, diferensiasi ini adalah ketika proses pembelajaran itu disesuaikan dengan kemampuan penerimaan atau keterampilan para peserta didiknya. Misalkan ketika kompetensi memahami gaya dan tekanan maka pendidik atau kita sebagai guru dapat melakukan diferensiasi berupa yang pertama, pendampingan pada praktik yang langsung dilakukan oleh peserta didik secara langsung. Jadi ketika belajar gaya dan tekanan, peserta didik langsung melakukan dengan bimbingan dari kita sebagai guru ya. Kemudian yang kedua, melakukan misalkan modeling contoh gitu ya, atau melakukan simulasi, guru simulasi, kemudian juga siswa praktek secara kemudian kerja mandiri dan review oleh guru. Kemudian yang ketiga bisa juga dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk belajar secara mandiri gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu diferensiasi produk itu adalah ketika penyesuaian hasil dari kegiatan pembelajaran berdasarkan peminatan para peserta didik. Di sini ada peminatan ya. Misalkan ketika peserta didik harus menceritakan ulang nilai-nilai luhur yang didapatkan dalam teks narasi atau dongeng Nusantara, maka pendidik dapat melakukan diferensiasinya berupa produk hasil belajar ya, misalkan berupa bahan tayang visual, poster, slide, paparan dan lain sebagainya, atau juga bisa berupa podcast ya, atau juga berupa review berbasis media audio visual, atau juga peserta didik dapat menampilkan produknya berupa pagelaran drama ya. Nah, demikian 3 macam diferensiasi pembelajaran ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.